Halo teman-teman semua, halo Bu Fenty, aku Gayatri, Dan aku Jessica. kami dari SMA Santoro Solo Jakarta. Hari ini akan menjelaskan tentang energi ikatan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih energi ikatan itu apa? Pengertian energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu molekul menjadi atom-atomnya dalam keadaan gas. Nah, Jessica, kamu tahu nggak sih rumus dari energi ikatan itu apa? Tahu dong, rumus dari energi ikatan adalah delta H sama dengan sigma H pemutusan dikurang dengan sigma H pembentukan. Dengan keterangan, delta H merupakan perubahan energi ikatan dan sigma H merupakan jumlah energi ikatan untuk setiap sisi persamaannya. Nah, Gayatri, kamu tahu nggak sih nilai rata-rata dari energi ikatan tuh ada banyak banget. Nih, aku ada tabelnya. Oh my god, itu banyak banget. Kita harus hafalin itu semua kah? Tenang, kita tuh nggak perlu hafalin semua nilainya karena nilai dari energi rata-rata ini akan diberikan pada soal. Nah, selanjutnya, Gayat, kamu tahu nggak sih tahapan berlangsungnya reaksi kimia antar molekul itu ada dua? Tahu dong, yang pertama itu adalah pembentukan ikatan pada produk dengan melepaskan energi. Lalu yang kedua adalah pemutusan ikatan pada reaksi membutuhkan energi. Nah, kan kita udah tahu nih semua teori-teorinya. Kita langsung mulai cobain contoh soalnya aja nggak sih? Ayo, ayo, ayo. Oke, mari kita mulai ke contoh soal yang pertama. Diketahui, C rangkap 2C memiliki nilai 612 kJ per mol, C strip O memiliki nilai 358 kJ per mol, C strip C memiliki nilai 348 kJ per mol, H strip O memiliki nilai 463 kJ per mol, dan C strip H memiliki nilai 414 kJ per mol. Berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk menentukan besarnya entalpi reaksi dari persamaan berikut, yaitu CH2 rangkap 2 CH2 ditambah dengan H2O bereaksi menjadi CH3 strip CH2 strip OH. Oke, pertama-tama kita harus membuat gambar dari ikatan energinya. Kita mulai satu-satu ya, dari CH2 rangkap CH2. Karena di sini terdapat dua nilai C, maka akan menghasilkan C rangkap 2C dengan masing-masing memiliki 2H, yaitu akan menghasilkan ikatan H sebanyak 2 di setiap C-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan H2O. Karena porosnya terdapat di O, maka akan terdapat dua ikatan H yang mengelilingi O, yaitu di atas dan di bawahnya. Kemudian bereaksi menjadi CH3. Pada CH3 memiliki poros di C, sehingga akan ada tiga unsur H yang mengelilingi C. Kemudian strip CH2 sama seperti CH3, poros yang terdapat di C sehingga terdapat dua nilai H yang mengelilingi C. Dan yang terakhir adalah OH. Kemudian kita harus menentukan sigma dari pembentukan dan pemutusannya. Kita mulai dari pemutusannya terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita dapat menghitung terdapat 4 ikatan antara C dengan H. Sehingga kita dapat menghitung 4 dikali 414 menjadi 1656. Kemudian ada satu ikatan C rangkap 2C, yaitu 1 dikali 612 kJ per mol. Dan yang terakhir ada dua ikatan antara O dengan H. Sehingga kita dapat menghitung 2 dikali 463 menjadi 926. Nilai ini akan kita jumlahkan menjadi 3194. Selanjutnya kita akan mencari sigma dari pembentukannya. Untuk sigma dari pembentukan, kita dapat melihat ada 5 ikatan antara C dengan H. Sehingga kita dapat menghitung 5 dikali 414 menjadi 2070. Kemudian ada satu ikatan antara C dan C, yaitu menjadi 1 dikali 348. Satu ikatan antara C dengan O menjadi 1 dikali 358, dan satu ikatan antara O dengan H, yaitu 1 dikali 463. Nilai tersebut akan kita totalkan juga menjadi 3239. Selanjutnya kita akan menerapkan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya nih, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma pemutusan dikurang sigma pembentukan, yaitu 3194 dikurang 3239 menjadi minus 45 kJ per mol. Nah, Gayatri, kita kan diselesaikan satu contoh soal nih. Kira-kira kita perlu contoh soal lagi nggak sih? Perlu banget nih, yuk kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di soal yang kedua diketahui energi ikatan rata-rata C rangkap C sebanyak 146 kJ per mol, C strip C 83 kJ per mol,
C strip H 99 kJ per mol, C strip Cl 79 kJ per mol, dan H strip Cl 103 kJ per mol. Nah, maka perubahan entalpi pada reaksi C2H4 gas ditambah HCl gas bereaksi menjadi C2H5Cl gas adalah apakah A min 510 kJ per mol atau B plus 510 kJ per mol, C plus 72 kJ per mol, D min 42 kJ per mol, atau E min 12 kJ per mol. Kita lanjut ke pembahasan soalnya. Seperti di soal sebelumnya, kita buat dulu gambar ikatan energi dari reaksi tersebut. Dimulai dari C2H4, yaitu terdapat ikatan C rangkap C dengan 4 ikatan C dengan H di setiap C-nya. Ditambah dengan HCl, H strip Cl, menjadi C2H5Cl dengan strip C strip C, dan dikelilingi 5H di sekitarnya. Lalu dengan C strip Cl. Nah, untuk sigma pemutusannya, diketahui sebelah kiri terdapat 4 ikatan pemutusan antara C dengan H, maka 4 dikali 99 sama dengan 396. Lalu, terdapat 1 ikatan C rangkap C, maka 1 kali 146 sama dengan 146. Lanjut ke 1 ikatan H dengan Cl, maka 1 dikali 100, 103 menjadi 103. Dan jika dijumlah menjadi 645. Lanjut ke sigma pembentukan. Diketahui ada total 5 ikatan C dengan H, maka 5 dikali 99 sama dengan 495. Lanjut 1 ikatan C strip C menjadi 1 kali 83, yaitu menjadi 83. Dengan 1 ikatan C dengan Cl, yaitu 1 dikali 79 sama dengan 79. Dan jika dijumlahkan, maka menghasilkan 657 kJ per mol. Kita substitusikan dari hasil tersebut ke rumus sigma pemutusan dikurangi sigma pembentukan. Yang dimana 645 dikurangi 657 menghasilkan min 12 alias pilihan jawaban yang ke E. Nah, itu aja penjelasan dari kami berdua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan share agar semakin banyak orang yang paham tentang energi ikatan. Terima kasih. Teman-teman.